Di antara miliaran makhluk ciptaannya, ada satu yang paling kecil, paling lemah, dan paling dibenci, nyamuk. Namun, tahukah Anda, serangga kecil inilah yang menjadi bukti paling kuat bahwa sumber pengetahuan 1400 tahun lalu, Al-Quran, adalah firman-Nya. Hari ini, kita akan mengungkap kronik yang menghubungkan kitab suci, serangga remeh, dan fakta ilmiah modern yang tak terbantahkan. Sebuah keajaiban yang membuat ilmuwan barat terdiam. Inilah kisah nyamuk, dan rahasia yang tersembunyi di balik surat Al-Baqarah ayat 26. Kita berbicara tentang surah Al-Baqarah, ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu." Fauqa HA. Al-Baqarah ayat 26, para kaum kafir Mekah dahulu mencibir, mengapa Tuhan yang Maha Agung membuat perumpamaan dengan nyamuk yang hina? Hari ini, dengan teknologi mikroskop, kita akan melihat bahwa nyamuk bukanlah perumpamaan yang remeh, melainkan sebuah kompleksitas yang luar biasa. Apa yang kita tahu tentang nyamuk? Hanya gigitan gatal. Namun, di balik itu, nyamuk betina, karena hanya nyamuk betina yang menghisap darah, memiliki sistem biologis yang jauh lebih rumit dari yang bisa dibayangkan manusia di abad ke-7. Subhanallah, mari kita telah anatominya di bawah mikroskop. Nyamuk tidak memiliki satu jarum penghisap, melainkan 6 pedang bedah super kecil yang disebut proboscis. 1. 2 alat untuk membelah kulit. 2. 2 alat untuk menahan pembuluh darah terbuka. 3. 1 alat untuk menyuntikkan air liur yang mengandung zat anti pembekuan darah dan bius lokal. 4. Dan 1 saluran hisap untuk menarik darah. Seluruh sistem ini bekerja dalam hitungan detik. Siapa yang mengajarkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah padang pasir untuk mengetahui kompleksitas ini? Di masa itu, pengetahuan tentang serangga ini hanya sebatas mata telanjang. Bagaimana mungkin Al-Quran tidak memilih gajah, unta, atau elang, makhluk yang dianggap perkasa, untuk perumpamaan, tetapi memilih nyamuk yang remeh? Karena keremehan nyamuk justru menyembunyikan keagungan Sang Pencipta. Sekarang, mari kita fokus pada frasa krusial dalam ayat 26, atau yang lebih kecil dari itu, Fauqa HA. Dalam bahasa Arab, Fauqa bisa berarti di atas atau lebih besar. Namun, di era modern, tafsir kontemporer menemukan dimensi ilmiah yang mengejutkan dari kata ini, menantang terjemahan konvensional. Ketika nyamuk diperiksa di bawah mikroskop yang sangat kuat, para ilmuwan menemukan ada makhluk lain yang hidup menempel pada tubuh nyamuk. Makhluk yang jauh lebih kecil, sejenis kutu atau tungau yang berukuran mikroskopis. Nyamuk menjadi inang bagi makhluk yang lebih kecil darinya, yang secara harfiah hidup di atasnya. Perhatikan. 1400 tahun yang lalu, di tengah masyarakat buta huruf, di saat tidak ada mikroskop, bagaimana mungkin Al-Quran menggambarkan 2 tingkat kerumitan sekaligus, nyamuk itu sendiri, dan makhluk lain yang lebih kecil darinya yang hidup menempel di atasnya? Ini bukanlah pengetahuan yang bisa diperoleh dari observasi mata telanjang. Ini adalah pengetahuan ilahiyah yang diturunkan kepada seorang nabi. Kisah nyamuk ini adalah sebuah pukulan telak bagi mereka yang meragukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan makhluk yang paling rendah, nyamuk, untuk menunjukkan keagungan dan detail ilmunya. Ayat ini bukan hanya perumpamaan, tetapi sebuah cetak biru ilmiah yang baru kita pahami sepenuhnya di abad ke-21. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana rahasia-rahasia Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan modern, tekan tombol subscribe dan like video ini. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda agar mereka pun merasakan keindahan dan kebenaran Islam. Sampai jumpa di kronik Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.